Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 19 akan membahas materi tentang pengembangan profesi dan karir bidan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Talita Puspitasari dan teman sekelompok saya Tania. Di dalam materi pengembangan profesi dan karir bidan, kita akan membahas 1. Pengertian perkembangan profesi karir bidan, 2. Perkembangan karir profesi bidan, 3. Konsep dasar berubah dalam rangka mengembangkan profesi dan karir bidan. Pengertian perkembangan profesi karir bidan. A. Pengertian perkembangan karir. Karir mempunyai 3 pengertian yang berbeda, diantaranya 1. Karir sebagai suatu rangkaian promosi jabatan atau mutasi ke jabatan yang lebih tinggi dalam jenjang hierarki yang dialami oleh seorang tenaga kerja dalam masa kerjanya. 2. Karir sebagai suatu penunjuk pekerjaan yang memiliki gambaran atau pola pengembangan yang jelas dan sistematis. Ketiga, karir sebagai suatu sejarah kedudukan seseorang, suatu rangkaian pekerjaan atau posisi yang pernah dipegang seseorang selama masa kerjanya. Pengertian profesi. Profesi adalah pekerjaan yang membutuhkan pelatihan pengawasan terhadap suatu pengetahuan khusus. Profesi dapat pula diartikan sebagai suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian dari para anggotanya. Keahlian tersebut diperoleh melalui apa yang disebut profesionalisasi yang dilakukan baik sebelum seseorang menjalani profesi tersebut. Pengertian perkembangan karir profesi bidan. Perkembangan karir bidan adalah perjalanan pekerjaan seseorang dalam organisasi sejak diterima dan berakhir pada saat tidak lagi bekerja di organisasi tersebut. Pengembangan karir bidan meliputi karir fungsional dan karir struktural. Fungsi bidan nantinya dapat sebagai pelaksana, pendidik, peneliti, bidan koordinator, dan bidan penyedia. Dalam mengantisipasi perkembangan saat ini, diperlukan tenaga kesehatan khususnya bidan yang berkualitas baik dari segi pengetahuan, keterampilan, dan profesionalitas. Pengembangan karir bidan selayaknya dirancang secara berkesinambungan, berjenjang, dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip belajar seumur hidup bagi bidan yang mengabdi di masyarakat. Pendidikan yang berkelanjutan ini bertujuan untuk mempertahankan profesionalisme bidan baik melalui pendidikan formal maupun non-formal. Prinsip pengembangan karir bidan. Yang pertama, pendidikan berkelanjutan. Yang kedua, job fungsional. Yang ketiga, pengembangan karir bidan. Berikut adalah peran, fungsi, dan tanggung jawab bidan diantaranya 1. Bidan sebagai pelaksana, 2. Bidan sebagai pengelola, 3. Bidan sebagai pendidik, dan yang terakhir, bidan sebagai peneliti. Materi yang terakhir adalah konsep dasar berubah dalam rangka mengembangkan profesi dan karir bidan. Yang pertama, pengertian perubahan. Perubahan merupakan suatu proses di mana terjadinya peralihan dari status tetap menjadi status yang bersifat dinamis. Artinya, dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan yang ada. Perubahan dapat mencakup keseimbangan personal sosial maupun organisasi untuk dapat menjadikan kepribadian atau penyempurnaan. Selanjutnya, macam-macam perubahan. 1. Perubahan teknologi, 2. Perubahan demografi, 3. Gerakan konsumen, 4. Promosi kesehatan, 5. Gerakan wanita, 6. Gerakan HAM. Selanjutnya adalah proses perubahan. Yang pertama, perubahan bersifat berkembang. Yang kedua, perubahan bersifat spontan. Yang ketiga, perubahan bersifat direncanakan. Selanjutnya, penyebab terjadinya perubahan. Yang pertama, perubahan dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah. Yang kedua, perubahan untuk membuat prosedur kerja menjadi lebih efektif. Yang ketiga, perubahan untuk mengurangi kerja yang tidak perlu. Selanjutnya, motivasi dalam perubahan. Yang pertama, kebutuhan fisiologis. Yang kedua, kebutuhan aman. Yang ketiga, kebutuhan sosial. Yang keempat, kebutuhan penghargaan dan dihargai. Yang kelima, kebutuhan aktualisasi diri. Selanjutnya, faktor-faktor yang memengaruhi perubahan. Yang pertama, faktor pendukung seperti perubahan yang terlihat baik sesuai norma dan melibatkan individu dalam perencanaan dan perubahan. Yang kedua, faktor penghambat seperti fasilitas yang kurang, material yang kurang, dukungan sosial yang kurang, pengetahuan yang kurang, motivasi yang kurang, dan keterampilan yang kurang.
Selanjutnya adalah perubahan dalam kebidanan. Yang pertama, memberikan pelayanan kesehatan melalui asuhan kebidanan untuk selalu berubah ke arah yang lebih mandiri. Yang kedua, melakukan perubahan ke arah profesional. Yang ketiga, memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat dengan mengadakan perubahan melalui pendidikan berkelanjutan, pengembangan karir, penerapan asuhan kebidanan yang sesuai dengan wewenang. Yang keempat, mengadakan perubahan melalui penelitian. Dan yang terakhir adalah menunjukkan jiwa profesional dalam tugas dan tanggung jawab sebagai seorang bidan. Sekian dari materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.